Selamat datang di acara SDHHV Bercerita yang dipersembahkan oleh Sekolah Dian Harapan Holland Village Manado. Hari ini bersama dengan Ibu Maya, mari kita lanjutkan serial kisah dari Swiss Family Robinson bab yang ke-17. Istriku dan Franz, meskipun agak terkejut oleh kepergian Fritz yang tak terduga, merasa senang melihat kami kembali dengan selamat dan mendengarkan kisah petualangan kami dengan penuh antusias. Istriku menggigil dan hampir tidak bisa menahan jeritannya yang keluar begitu saja saat mendengarkan pertempuran mati-matian kami dengan singa dan pasangannya. Bahaya dan pelarian diri Jack yang mujur juga membuatnya gemetar. Melihat betapa pucatnya penampilan Jack membuat ibunya nyaris tidak percaya kalau dia tidak terluka. Air mata Franz mengalir saat mendengar cerita mengenai kematian yang menyedihkan dari Juno tua yang malang, dan dia bertanya dengan nada paling lembut, apakah jasadnya telah dibawa kembali sehingga mereka bisa menguburnya di dekat rumah yang telah menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, dia melihat Juno dikuburkan dengan hati-hati. Dan Ernest, atas permintaan Franz, membuat sebuah batu nisan yang dituliskan di atas sepotong batu di atas kuburnya. Juno, seekor hamba sejati terbaring di sini. Seekor teman yang setia. Seekor anjing yang menjadi kesayangan semua, yang menemui ajalnya, yang sungguh berjuang dengan berani demi tuannya. Daging babi liar dan trafel diserahkan kepada istriku yang menerimanya dengan senang hati. Dia berjanji kepada kami akan membuat banyak hidangan lezat dari bahan tersebut. Dia hendak memaksa untuk memiliki kepala babinya juga. Tapi aku sudah berjanji kepada Ernest kalau kepala itu harus menghiasi museumnya. Dan aku tidak akan melanggar janjiku. Oleh karena itu, kepala yang luar biasa dan kulit singa kami bawa ke tempat penyamakan di Whale Island. Tempatnya dibersihkan dan digarami. 5 hari telah berlalu, tetapi Fritz belum juga kembali. Aku tidak bisa menyembunyikan kecemasanku, dan akhirnya aku memutuskan untuk menyusulnya. Semuanya merasa senang atas usul ini, dan bahkan istriku. Saat dia mendengar kalau kami akan berlayar dalam kapal, setuju untuk menemani kami. Kapal telah diisi perbekalan. Dan pada pagi hari yang cerah dengan angin yang bersahabat, kami berlima bersama para anjing melangkah ke atas perahu dan bergegas menuju Cape Minster. Yak kecil kami yang indah terombang-ambing di atas air dengan riang. Sinar matahari yang cerah dan angin laut yang nikmat membawa kami semua ke dalam semangat yang paling tinggi. Pintu masuk gerbang melengkung terlihat. Ke tempat itulah aku mengarahkan perjalanan kapal. Tiba-tiba, tepat di depan kami, aku melihat massa gelap dan berbayang tepat di bawah permukaan air. Batu yang tenggelam, pikirku. Dan itu aneh karena aku tidak pernah melihatnya sebelumnya. Aku melepas kemudi untuk beberapa saat, tetapi sebuah bencana tampak tak terelakkan. Kami melaju ke depan, agak mengejutkan, dan semuanya terlewati. Bahaya telah berlalu. Aku menatap sekilas ke belakang untuk melihat lagi ke tempat berbahaya itu. Namun, batu itu telah menghilang. Dan di tempat beberapa saat sebelumnya aku melihat dengan jelas bayangan besarnya yang berwarna hijau, saat ini aku tidak melihat apa-apa.
Sebelum kembali dari ketercengangan kami, teriakan Jack mengejutkanku. "Di sana ada lagi!" serunya. "Ke bagian kanan kapal, Ayah!" Terlihat dengan jelas di sana terbaring batu tenggelam lainnya. "Batunya bergerak!" teriak Franz. Dan tubuh besar hitam muncul dari laut. Sementara dari bagian ujung atasnya menyembur sebuah kolam air yang dengan suara yang sangat besar naik ke atas. Kemudian berjatuhan seperti hujan di sekeliling. Misteri itu kini sudah jelas saat hewan besar itu belum muncul lebih jauh dari dalam air. Aku menyadari dari ukurannya yang sangat besar dan kepalanya yang begitu panjang. Seekor paus cachalot. Raksasa itu tampaknya marah pada cara kami yang telah menggores punggungnya. Karena dengan menarik diri ke jarak yang tidak jauh, ia jelas-jelas merencanakan sebuah serbuan kepada kami. Aku teringat akan cerita-cerita menyeramkan mengenai amarah buas dari paus ini. Bagaimana ia telah dikenal sebagai penghancur kapal-kapal, bahkan menenggelamkan kapal-kapal besar. Dan dengan perasaan putus asa, aku melompat ke salah satu meriam. Jack melompat ke meriam lain dan hampir serentak kami menembak. Kedua tembakan itu tampaknya memberikan efek. Si paus setelah memukul-mukul air dengan kasar selama beberapa detik, menyelam ke bawah permukaan dan menghilang. Kami tetap mencarinya dengan seksama karena aku tidak rela kehilangan hadiah berharga seperti itu. Kami pun mengisi ulang meriam, berdiri menuju pantai ke arah paus itu pergi. Segera kami melihatnya lagi di perairan yang dangkal, ekornya menepuk-nepuk air dengan ketakutan dan menodai gelombang air di sekelilingnya dengan darah. Kami mendekati hewan yang geram itu sedekat mungkin, lalu menembak lagi. Perjuangan si paus tampak selama beberapa saat, bahkan lebih panik lagi. Dan kemudian dengan getaran dari kepala ke ekor, ia terbaring tak bergerak, mati. Anak-anak baru saja akan memekikkan jeritan kemenangan, tetapi menahan teriakan mereka di ujung bibir karena dari kejauhan sebuah kano melesat dari balik sebuah batu yang didayung oleh penduduk pribumi yang tinggi dan berotot yang saat ini berdiri di dalam perahu kecilnya dan tampak sedang mengamati kami dengan seksama. Melihat bahwa kami berdiri ke arahnya, penduduk pribumi yang hitam itu menyambar dayungnya dan melesat lagi ke belakang batu. Sebuah pemikiran buruk saat ini menguasaiku. Pasti ada suku kulit hitam yang mengintai pantai-pantai ini. Dan Fritz pasti jatuh ke tangan mereka. Bagaimanapun, aku memutuskan untuk tidak mudah terpedaya. Kami mengisi senapan-senapan dan bersiap-siap. Dengan segera wajah yang kehitaman muncul, mengintip dari batu karang yang besar. Dia menghilang, dan kami melihat ia mengintai kami dari bagian bawahnya. Kemudian dia mengeluarkan perahunya lagi seperti hendak melakukan pengintaian lebih lanjut. Semuanya, bahkan Jack, terlihat cemas dan melirik kepadaku untuk menerima perintah. "Naikkan bendera putih," kataku, "dan berikan megafon kepadaku." Aku menyambar alat itu dan mengucapkan semacam kata-kata damai dalam bahasa Melayu yang bisa kuingat. Ternyata baik bendera maupun kata-kataku tampak tidak menghasilkan efek apa-apa, dan si orang pribumi akan kembali ke pantai. Akibatnya Jack kehilangan kesabaran. Dia mengambil alih megafon. "Kemarilah kau orang hitam," serunya.
naiklah ke atas kapal dan bertemanlah, atau kami akan menembakmu. Dan hentikan, kataku. Kau hanya akan menakuti orang itu dengan kata-kata dan isyarat liarmu. Tidak ayah, lihatlah, jeritnya. Dia mendayung ke arah kita. Dan benar saja kano itu mendekat dengan cepat. Dengan segera pekikan dari Franz membuatku waspada. Lihat, dia berteriak. Penjahat itu ada di dalam kayak Fritz. Aku bisa melihat kepala walrusnya. Hanya Ernest yang masih tetap tak bergerak. Dia mengambil megafonnya. Fritz, ahoy, teriaknya. Selamat datang saudara tua. Kata-kata itu nyaris keluar dari mulutnya ketika aku juga menyadari wajah yang dikenal dengan baik di bawah penyamaran hitamnya. Dan menit berikutnya anak pemberani itu naik ke atas kapal dan meskipun wajahnya dihitamkan, dia tetap diciumi dan disambut dengan sepenuh hati. Saat ini dia diserbu dengan serangan pertanyaan dari segala sisi. Dari mana saja dia? Apa yang membuatnya begitu lama dan mengapa dia berubah menjadi negro? Pertanyaan yang terakhir, jawabnya dengan tersenyum, adalah satu-satunya yang akan kujawab saat ini. Yang lainnya akan dijelaskan ketika aku memberikan cerita lengkap dari petualangan-petualanganku. Mendengar senapan ditembakkan, pikiranku langsung terisi dengan gagasan bajak laut dari Melayu karena aku tidak pernah membayangkan kalian bisa berada di sini di dalam yacht. Jadi aku menyamar saat kalian melihatku dan muncul untuk melakukan pengintaian. Saat ayah menyapaku dengan bahasa Melayu, hal itu semakin menambah ketakutanku karena aku jadi semakin yakin kalau kalian adalah bajak laut. Kini giliran kami untuk menceritakan petualangan kami dengan si paus Cachalot. Aku bertanya kepadanya, apakah dia mengetahui tempat yang sesuai untuk melabuhkan yacht? Tentu saja, jawabnya melirik penuh arti. Aku bisa membimbing ayah ke sebuah pulau tempat terdapat pelabuhan yang sangat bagus. Dan pulaunya sendiri layak untuk dilihat karena pulau itu berisi segala jenis barang-barang asing. Dan setelah menghapus noda-noda dari kulitnya, dia melompat lagi ke dalam kanonya dan menuntun kami ke sebuah pulau kecil yang sangat indah di dalam teluk. Bahwa saat ini tidak ada keraguan atas keberhasilan ekspedisi Fritz, aku tidak lagi ragu untuk memberi istriku cerita mengenai proyeknya. Dan untuk menyiapkan pikirannya untuk kabar mengejutkan yang menunggunya, dia sangat terkejut seperti yang telah kuduga. Dan tampaknya hampir dikuasai emosi pada gagasan melihat seorang manusia dan bahwa manusia itu berasal dari jenisnya sendiri. Tapi kenapa? Tanyanya. Kau tidak memberitahuku sejak awal. Mengapa menunggu sampai saat terakhir dengan kabar yang menggembirakan ini? Aku tidak ingin, jawabku, meninggikan harapan yang mungkin tidak akan terwujud. Tapi sekarang, terima kasih Tuhan, dia telah berhasil dan tidak perlu lagi bersembunyi. Anak-anak sama sekali tidak bisa mengerti suasana misterius dan kegembiraan yang tidak bisa ditahan oleh ibu mereka, Fritz maupun aku. Kami benar-benar tidak bisa menyembunyikannya. Mereka mengedarkan pandangan dengan keingintahuan yang paling besar ke arah pulau. Dan segera setelah layar digulung dan jangkar diturunkan, mereka melompat dengan bersemangat ke pantai. Bersama-sama kami mengikuti Fritz, mempertahankan keheningan yang sempurna. Segera kami muncul dari semak belukar yang kami lewati dan melihat di depan kami sebuah pondok yang terlindung dahan-dahan. Di pintu masuknya menyala api yang ceria. Fritz masuk ke dalam bungalow berdaun itu, meninggalkan adik-adiknya di luar yang bisu karena takjub. Sesaat kemudian dia muncul menuntun sebuah tangan yang ramping,
pemuda yang tampan, yang dari pakaiannya terlihat kalau dia adalah seorang petugas angkutan laut muda Inggris. Mereka berdua maju menemani kami. Fritz dengan wajah berseri-seri gembira secara singkat memperkenalkan rekannya sebagai Edward Montrose. Dan dia melanjutkan, melihat ke arah ibunya dan ke arahku. Akankah ayah dan ibu menyambutnya sebagai teman dan saudara dalam lingkaran keluarga kita? Tentu saja, seruku. Maju selangkah dan mengeluarkan kedua tanganku kepada pemuda asing yang tampan itu. Kehidupan liar kami mungkin telah membuat kasar penampilan dan sikap, tetapi itu tidak mengeraskan hati kami. Percayalah kepadaku. Sang ibu juga mendekap pemuda itu dengan begitu sungguh-sungguh. Anak-anak dan bahkan para anjing tidak ketinggalan dalam menunjukkan rasa syukur mereka pada kemunculan teman baru mereka. Sebelumnya, merasa senang pada gagasan seorang rekan muda dan kemudian mendapati suasana dan suara penampilannya yang manis. Berdasarkan ekspresi yang dibuat Fritz, aku merasa kalau gadis ini ingin jenis kelaminnya tetap tidak terungkap kepada keluarga lainnya, sampai istriku bisa mendapatkan untuknya sebuah kostum yang lebih sesuai untuk karakter aslinya. Para laki-laki muda kemudian berlarian ke yak untuk membawa apa yang diperlukan untuk makan malam, serta untuk membuat persiapan sebuah perkemahan untuk bermalam. Tenda itu selesai, istriku bergegas mengatur hidangan dalam jumlah besar. Sementara anak-anak cemas untuk membuat kenalan baru mereka merasa seperti di rumah sendiri di antara gagasan mereka. Gadis itu sendiri setelah perasaan awalnya akan suasana asing memudar, sepenuhnya larut dalam kegembiraan mereka. Dan saat ini mereka duduk untuk makan malam sambil tertawa-tawa dan berbincang sama gembiranya dengan yang lain. Dia mengagumi hidangan yang beraneka macam, mencicipi madu kami, dan tanpa sekalipun menyinggung kehidupan sebelumnya. Dia meneruskan perbincangan dengan semangat. Fakta bertemu dengan manusia lainnya setelah bertahun-tahun dalam pengasingan itu sendiri cukup meningkatkan kegembiraan anak-anak. Namun manusia ini menjadi salah satu yang sangat tampan, sangat periang, benar-benar sangat mempesona, benar-benar telah membuat mereka girang. Dan ketika aku memberikan sebuah tanda untuk menyudahi pesta dan teman baru mereka akan dituntun ke tempat tinggal pada malam hari yang telah disiapkan untuknya di atas yak, kesehatan Edward Montrose diragukan. Dia mabuk dalam wangi bir madu di tengah-tengah sorak-sorai dan sambutan tepuk tangan dari semua orang. Saat dia pergi dan keheningan telah kembali, Jack berseru, "Sekarang Fritz, kalau kau mau, beritahu aku di mana kau temukan teman yang menyenangkan ini. Apakah pelayaran misteriusmu adalah upaya pencariannya, atau kau bertemu dengannya secara berkebetulan? Kau pergi bertualang sementara kami duduk nyaman di sekeliling api." Sambil mengatakan itu, Jack melemparkan lebih banyak kayu ke atas tumpukan yang berkobar dan melemparkan dirinya sendiri untuk duduk dalam gaya serampangan yang biasa, bersiap untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Fritz setelah beberapa saat merasa ragu, mulai bicara. "Mungkin kau ingat," katanya, "bagaimana ketika aku kembali dari ekspedisiku di dalam kayak beberapa hari lalu, aku diserang seekor elang laut. Bagaimanapun, pada saat itu tidak ada yang tahu kecuali ayah apa yang terjadi dengan burung yang terluka itu. Atau bahkan berpikir lebih daripada itu. Namun elang laut itulah yang membawakanku catatan dari orang asing korban kapal karam. Aku juga memutuskan harus mengirim balik sebuah pesan
untuk menyemangati dan membesarkan hati si pengeri pesan. Awalnya aku seperti yang kau tahu menyiapkan kayakku untuk mengangkut 2 orang. Kemudian dengan penuh harapan dan keyakinan meninggalkanmu dalam yacht dan dengan Pounce duduk di depanku melaju ke lautan lepas. Selama beberapa jam aku terus-menerus mendayung sampai angin jadi menyegarkan. Aku berpikir untuk sebaiknya berada tetap di dekat pantai sehingga jika badai yang biasanya datang, aku bisa menemukan beberapa teluk terlindung dalam cuaca itu. Aku segera melakukannya karena nyaris mencapai sebuah teluk yang tenang yang menjanjikan untuk memberikanku perlindungan yang kuinginkan daripada laut yang tampak menjadi satu masa buih. Gelombang ombak besar muncul dan bahkan di dalam teluk yang agak tenang, aku merasa kalau aku berada dalam bahaya. Aku melewati malam di dalam kayak. Keesokan paginya setelah makan pemican dengan hemat dan 1 teguk air dari botolku, sekali lagi melaju dengan berani. Anginnya sudah mereda, lautnya cukup tenang, dan mataku mengawasi ke segala arah untuk mendapatkan sesuatu. Jika mungkin sedikit saja jejak asap atau tanda kehidupan lainnya, aku terus mendayung sampai tengah hari. Fritz melanjutkan. Pemandangan pantai saat itu mulai berubah. Pantainya pantai yang berpasir, sementara lebih jauh ke pedalaman terbaring hutan-hutan lebat. Dari kedalaman yang suram, aku sesekali bisa mendengar deru sengit dan raungan buas dari hewan-hewan pemangsa. Teriakan-teriakan dari para kera, tawa yang seperti iblis dari hiena, atau tangisan kematian yang putus asa dari seekor rusa yang malang. Jarang aku merasakan perasaan kesendirian yang lebih besar sementara mendengarkan suara-suara aneh itu. Dan mengetahui kalau aku berada di dalam kano rapuh adalah satu-satunya yang mendekati manusia. Menyerahkan diriku pada perenungan, aku menghentikan dayungku dan membiarkan kayakku terus mengapung perlahan-lahan. Fritz terus melanjutkan ceritanya. Saat aku mendekat ke pantai, aku melihat sejumlah besar burung dengan penampilan yang aneh, yang terkadang akan mengepak-ngepakkan sayapnya di sekelilingku dan kemudian meluncur kembali ke tepi hutan, tempat mereka makan dari apa yang tampak seperti tanaman lada. Mereka menyambar beri-beri di dalam paruh untuk mereka, melemparkan mereka ke udara dan kemudian dengan tangkas menangkap mereka saat jatuh. Paruh-paruh mereka terlihat sangat tidak biasa. Mereka terlihat seolah-olah memberi pemilik merasa sakit kepala yang terus-menerus dari beratnya yang luar biasa. Satu-satunya yang membantu mengurangi kejelekannya yang ekstrim adalah pelengkap warna bulu mereka yang cantik, yang hanya bisa disaingi oleh warna burung gai. Kini, aku berharap bisa membawa pulang spesimen itu. Namun pada saat itu, aku sangat terhibur dengan menonton kejenakaan fantastis dari burung-burung itu, sehingga tidak terpikir untuk mendapatkannya satu pun. Ketika aku meninggalkan tempat itu, aku menetapkan dugaanku kalau mereka adalah toucan. Apakah aku benar, Ernest? Sang profesor tidak ingin menginterupsi sang narator yang hanya memberikan anggukan dogmatis, dan Fritz melanjutkan. Selama beberapa jam setelahnya, aku terus mendayung dengan cepat. Kadang melewati mulut sungai, kadang berada di sungai yang luas. Seandainya aku hanya sedang melakukan ekspedisi eksplorasi, seharusnya aku tergoda. Pastinya, untuk berjelajah dengan sedikit naik ke salah satu jalur ke dalam hutan,
Namun kali ini ide semacam itu tidak memasuki kepalaku. Terus dan terus aku merasa harus melaju sampai aku bisa mencapai tujuan pelayaranku. Kegelapan malam akhirnya menjelang, dan setelah menemukan teluk kecil yang terlindung, aku menambatkan kayak dan melangkah ke pantai. Kau bisa bayangkan bagaimana menyenangkannya meregangkan kakiku. Setelah duduk dalam waktu lama di dalam posisi terbatas dalam kayak. Namun aku tidak memutuskan untuk tidur di pantai. Jadi setelah menyiapkan dan menikmati makan malamku, aku kembali ke atas kapal. Dan di sanalah aku melewatkan malam. Keesokan paginya, Pons dan aku mendarat lagi untuk sarapan. Aku menyalakan api, lalu menggantungkan seekor burung beo muda yang montok di atasnya untuk dipanggang. Saat sedang melakukannya, aku mendengar sedikit gemerisik di antara rerumputan panjang di belakangku. Aku memandang ke sekeliling, dan di sana dengan tatapan marah dan ekornya yang besar berayun kian kemari, aku melihat seekor macan yang sangat besar. Selanjutnya, ia sudah akan melompat. Seharusnya aku telah tiada dan tamu muda kita juga akan mati. Hanya Tuhan yang tahu seberapa banyak tahun lagi kesendirian yang mengerikan yang akan dialaminya. Senapan terbaring di sebelahku. Sebelum aku bisa membungkuk untuk mengambilnya, monster itu akan merampasku. Pons melihat dan memahami keadaanku yang berbahaya. Burung heroik itu melesat ke atas musuhku dan begitu membutakannya dengan sayapnya yang mengepak-ngepak, dan si macan yang buas memukul paruhnya sehingga lompatannya tertahan. Dan aku memiliki waktu untuk mengembalikan penguasaan diriku. Aku menyambar senapanku dan menembak. Makhluk kejam itu tertembak jantungnya, memberikan satu lompatan dan kemudian berguling di kakiku. Musuhku mati, tapi di sampingnya menyedihkan sekali, terbaring Pons yang malang, hancur, dan tak bernyawa. Satu pukulan dari kaki hewan buas yang besar itu telah memukulnya jatuh dan tidak akan pernah bangkit lagi. Suara Fritz bergetar saat dia sampai pada titik ini. Dan setelah hening selama sejenak, dia melanjutkan dengan tergesa. Dengan penuh perasaan sedih dan hancur, aku menguburkan burung setia itu di tempat ia telah menemui ajalnya. Kemudian, tidak sanggup lagi melanjutkan mendekati tempat itu, aku kembali ke kayak dan meninggalkan si macan besar terbaring di tempat ia mati, bergegas mendayung menjauh. Pikiranku muram. Aku merasa seolah-olah saat ini rekanku telah pergi. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pelayaran. Si elang laut, pikirku, mungkin telah terbang sejauh ratusan mil sebelum ia mencapaiku. Manusia asing ini mungkin berada di pantai yang berbeda dengan semua ini. Setiap kayuhan dayung mungkin akan membawaku lebih jauh dari sinyal yang berkobar. Siapa yang tahu? Perasaan putus asa ini bagaimanapun tidak berlangsung lama. Beberapa saat kemudian, pemandangan itu muncul dengan sendirinya yang menghalau semua keraguan dan ketakutanku dan meningkatkanku ke tingkat paling tinggi dari kegembiraan. Sebuah titik tanah yang tinggi terbaring di hadapanku. Aku mengelilinginya dan di seberangnya menemukan sebuah teluk yang tenang dan menyenangkan. Dari arah pantai berhutan yang melengkung dan lebar berjajar keluar terumbu batu karang. Dari titik terumbu itu membubung ke atas sebuah gumpalan asap, melingkar ke atas dengan mantap,
dan jelas di udara yang tenang. Aku nyaris mempercayai indraku, tetapi berhenti menatapnya. Seolah-olah aku berada di dalam mimpi. Kemudian dengan nadi berdenyut dan kepala pusing, aku menyambar dayung dan menegangkan setiap saraf untuk mencapainya. Tampak beberapa kayuhan lagi untuk sampai ke seberang teluk. Dan setelah mengamankan kano, aku melompat ke atas batu tempat suar itu berkobar. Tapi aku tidak melihat ada tanda dari manusia lain yang bisa kulihat. Aku baru akan berteriak memanggil saat api itu jelas-jelas telah ditumpuk baru-baru ini. Aku tahu kalau manusia asing itu tidak jauh dari sini. Namun, sebelum aku berteriak memanggil, aku melihat sekilas sosok yang melewati sepanjang barisan bebatuan menuju tempat aku berdiri. Kalian semua tentunya bisa membayangkan sensasiku. Aku maju beberapa langkah, kemudian setelah menguasai emosiku, semampu yang ku bisa, aku berkata dalam bahasa Inggris, "Selamat datang makhluk asing. Tuhan dalam belas kasih-Nya telah mendengar panggilanmu dan telah mengirimkanku untuk menolongmu." Nona Montrose dengan cepat melangkah maju. "Siapa? Apa?" teriak anak-anak, memotong sang narator. "Siapa yang melangkah maju?" Dan di tengah kericuhan umum, Ernest berdiri dan maju ke saudara-saudaranya, berkata dalam gaya tenangnya, "Aku tidak ingin berkomentar apapun sampai kau benar-benar membuka rahasianya, Fritz. Tetapi kita tidak perlu lagi berpura-pura tidak melihat penyamaran Edward Montrose." Fritz, meskipun terkesima oleh terbukanya rahasia ini, kembali menguasai dirinya. Dan setelah berurusan dengan serangan gurauan-gurauan sempurna dari saudara-saudaranya, mereka bergabung dalam 3 sorakan untuk saudara perempuan mereka. Dan ketika kebingungan dan tawa mereda, Fritz melanjutkan ceritanya. "Nona Montrose menggenggam tanganku dengan hangat. Dan kurasa dia menebak dari pelafalanku yang kikuk kalau aku tidak terbiasa bicara dalam bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hariku. Dia pun berkata dalam bahasa Prancis, "Sudah begitu lama aku menunggu sejak si burung kembali dengan pesanmu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kau datang juga." Kemudian dengan tangis kegembiraan dan rasa syukur, dia menuntunku ke pantai tempat dia telah membangun sebuah pondok dan sebuah tempat tidur yang aman seperti Falconhurst dalam skala kecil di antara cabang-cabang pohon. Aku merasa senang dengan semua yang dia tunjukkan kepadaku, karena memang pondok dan perabotannya menunjukkan dengan jelas keterampilan dan kecerdikan yang tidak biasa. Di sekeliling dinding tergantung busur, panah, tombak, dan jerat burung. Sementara di atas meja kerjanya, di dalam kotak-kotak dan peti yang terukir terampil dengan pisau, ada kait-kait ikan dari karang mutiara, jarum-jarum yang terbuat dari tulang ikan, pisau belati dari paruh-paruh burung, senar pancing dalam segala jenis, dan pisau-pisau juga peralatan lainnya. Terakhir, dia mengatakan kepadaku bahwa sebuah peti pakaian merupakan hampir satu-satunya harta yang terdampar di pantai setelah kecelakaan ketika 3 tahun lalu dia terlempar sendirian di atas pantai yang terpencil ini. Aku terus-menerus keheranan pada cara gadis ini mengatasi kendalanya secara mengagumkan. Yang lebih terkejut lagi karena dia perempuan. Pondoknya sendiri merupakan bukti suatu keterampilan yang hebat. Tonggak-tonggak kuat telah ditancapkan di tanah dengan potongan bambu yang menyilang. Untuk membentuk sebuah kerangka
Dinding-dinding dianyam dengan buluh-buluh, atapnya ditutupi dengan daun-daun palem, dan semuanya diplester lembut dengan tanah liat. Sebuah ruang terbuka dibiarkan tersisa di tengah-tengah atap sebagai cerobong asap untuk membawa keluar asap api.